Hi, nice to see you again in Kata James episode ke-62. Nah, di episode ini saya buat konten khusus untuk anda-anda yang kerja di perusahaan sebagai employee dan punya cita-cita improve your career, climb up the career ladder, okay? Kedua, saya buat konten ini juga bisa digunakan oleh para manager, team leader, dan business owner untuk anda bisa share konten ini kepada anggota tim anda supaya mereka bisa mengerti apa peran mereka di dalam perusahaan sehingga dengan hasil pekerjaan mereka yang bagus, mereka juga bisa maju dalam karirnya. Oke? Dan episod kali ini judulnya adalah mau berprestasi dalam karir, ini caranya. Bagaimana caranya? Silakan Anda simak this whole episode. Oke? Tetapi sebelum kita lanjut, seperti biasa saya ingatkan Anda untuk yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe sekarang. Now we are going to talk about how to succeed in your career. Ini caranya, ya. First of all, kita harus mengerti. Sebagai seorang karyawan bisa jadi seorang salesperson, seorang accounting, ya di bagian accounting, di bagian IT, sebagai seorang supervisor, manager, kepala department, apapun lah, ya. Sebagai seorang karyawan, sesungguhnya Anda dibayar untuk apa? Sesungguhnya, oke, ya. Sebagai seorang accounting, sebagai seorang IT programmer, sebagai seorang kepala gudang, manager, supervisor, kita kan semua dapat gaji nih, ya. Walaupun job desk-nya berbeda-beda, pekerjaannya berbeda-beda, fungsinya berbeda-beda, tetapi intinya perusahaan gajiin Anda untuk apa? Oke? Intinya perusahaan gajiin Anda untuk satu hal. Melalui effort Anda, melalui kontribusi dari pekerjaan Anda, menyumbang dan membantu perusahaan increase profit. That's it. That's it. Okay? You can be the sales manager, you can be the salesperson, you can be the accounting manager, you can be the accounting staff, you can be the programmer, you can be kepala gudang, you whatever. Anda digajiin melalui fungsi Anda, ya, membantu perusahaan Anda tingkatkan profit. Itu aja, ya. Nah, untuk meningkatkan profit kan ada cara yang berbeda-beda. Sebagai orang sales, untuk meningkatkan profit adalah tingkatkan omset. Tetapi teman-teman yang non-sales, support function misalnya, tetap Anda bisa kontribusi terhadap profit melalui penghematan. Betul kan? Kalau Anda bantu perusahaan hemat dan nyirit, berarti pengeluaran turun dong. Kalau pengeluaran turun itu kan langsung berdampak positif kepada profit, betul kan? Nah, cara yang paling tepat, cara yang paling jitu, cara yang paling efektif ya untuk bantu perusahaan tingkatkan profit adalah jika Anda maupun rekan-rekan Anda tingkatkan produktivitas Anda. Apa itu tingkatkan produktivitas? Tingkatkan produktivitas itu berarti capai hasil yang lebih bagus, capai hasil yang lebih banyak dengan menggunakan bahan yang lebih irit, dengan menggunakan waktu yang lebih irit, ya. Dan caranya, bagaimana cara menggunakan bahan yang lebih irit dan waktu yang lebih irit? Paling simple adalah tanpa kesalahan. Lakukan sesuatu sekali aja udah jadi gitu loh. Jangan lakukan sesuatu misalnya hal yang kecil ya. Sudah print out, setelah print out baru baca, kemudian ada salah, buang kertas itu, print ulang. Nah, kalau demikian, sudah kertas sudah boros, tinta sudah boros, waktu pun sudah boros. Betul kan ya? Kenapa? Karena ada kesalahan. So, maka salah satu cara untuk bantu perusahaan tingkatkan profit adalah hemat waktu, tenaga, dan bahan, yaitu tingkatkan produktivitas. Dan salah satu cara untuk tingkatkan produktivitas adalah selalu bawa prinsip first time right. Jangan punya kebiasaan, alah nggak apa-apa nanti salah juga kerja ulang. Oh maaf Pak, saya lupa kita nyusul ya. Kalau menyusul berarti pengiriman kedua kali, betul kan? Itu semua kan boros ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu dikurangin.
pasti effort, bahan, waktu hemat, profit meningkat. Okay? So, itu salah satu cara untuk bantu perusahaan anda tingkatkan profit. Maybe because that's what you are paid to do. Namun pada kenyataannya, apapun yang kita kerjakan, Anda mau di bagian sales, Anda mau di bagian accounting, finance, IT, logistik, pengiriman, apapun yang kita kerjakan, pasti ada kendala-kendala. Pasti ada problem-problem. Sebagai orang sales ada problem. Ya, pasar kompetitif. Sebagai marketing ada problem. Budget terbatas. Akibatnya promo-promo yang kita mau lakukan pun terbatas. Betul ya? Sebagai orang IT pun ada problem. Mau ada komputer dengan features dan specification seperti ini. Tapi perusahaan tidak keluarkan budget dan sebagainya. Apapun yang kita kerjakan ada problem. Sebagai seorang manager, maunya kalau ada 10 karyawan, 10 anggota tim, kita bisa berprestasi. Tapi yang diberikan 7. Problem kan ya, nggak cukup kan ya. Yang 7 yang diberikan pun kualitas tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Problem juga kan ya. Jadi, apapun yang kita kerjakan, pasti ada problem. Dan ingat, ini penting sekali nih. Anda digajiin untuk menyelesaikan problemnya. Bukan melaporkan problemnya kepada atasan. Kalau Anda melaporkan problemnya kepada atasan, Anda bawa problemnya ke atasan, Anda cerita problemnya ke atasan Anda, berarti dua hal. Satu, itu menunjukkan Anda sendiri tidak mampu menyelesaikan masalah. Sudah tidak mampu menyelesaikan masalah dengan menceritakan masalah ini kepada atasan, Anda melemparkan masalah kepada atasan, betul? Jadi, dia yang hire Anda untuk menyelesaikan masalah di level itu, malah dia yang harus selesaikan masalahnya. So now, you are the problem, betul? Because you come to him with a problem. Jadi dia terbeban dengan problem Anda. Jadi Anda jadi problem. Nah, kalau Anda jadi problem, satu, dia sudah gak suka Anda. Kedua, dia sebel. Saya justru adain Anda untuk selesaikan problemnya. Kok saya yang harus pikir? Kok saya yang harus terbeban? Gitu loh. Okay? Jadi, jadilah seorang karyawan yang bukan ceritakan problemnya, bukan menggunakan problem sebagai alasan. Tetapi jadilah orang yang bisa menyelesaikan problemnya. So, don't be the problem. Don't be part of the problem. Because if you tell the problem to your boss, you are part of the problem, betul? Be the solution. Be the person who can give solution. Nah, orang yang selalu bisa ada solusi, ada masalah, Anda pikirkan solusinya, dan Anda lapor ke atasan solusinya. Pak, ini kendalanya, saya sudah cek, saya sudah YouTube, saya sudah Google, saya sudah cari buku, ternyata ada 2-3 solusi, Pak. Solusi pertama adalah begini, solusi kedua adalah begini, solusi ketiga adalah ini, pro dan kontra dari masing-masing solusi adalah begini. Saya sih pilih solusi kedua. Menurut Bapak gimana? Jauh lebih enak kan buat atasan Anda daripada, Pak, nggak bisa karena gini-gini, menurut Bapak gimana ya? Aduh, Anda mau terima bersih. Betul kan ya? So, kalau demikian, Anda dibayar untuk apa? Anda dibayar tidak solve problemnya, hanya membawa problem jadi problem buat orang lain, betul? Jadi dengan demikian, sikap demikian, cara kerja demikian, akankah karir Anda melejit? Nggak mungkin, karena karir Anda meningkat atas rekomendasi atasan, betul? Kalau dia nggak impress dengan Anda, gimana karir Anda mau naik? See? So, starting from today, realize 2 things. Number 1, you are paid to help your company to increase the profit. And number 2, perjalanan menuju increase profit pasti ada kendala. And you are paid to not tell the problem, but to solve the problem. So, let me ask you, selama ini, apa usulan Anda, apa peran Anda untuk membantu perusahaan tingkatkan profit? Dan selama ini, apakah Anda punya kebiasaan laporkan problem, mengeluh tentang problem, pakai problem sebagai alasan, atau Anda punya kebiasaan apapun problemnya,
Anda cari solusi. Moga-moga episod ini bermanfaat buat Anda. Kalau ini buat Anda, silakan Anda jadi orang yang lebih berkualitas. Kalau ini bermanfaat untuk di-share kepada tim Anda, silakan di-share saja. Atau Anda bisa pakai video ini di Monday Morning Briefing buat tim Anda. Ini juga sangat bermanfaat. Okay? Dan jika Anda, of course, jika Anda suka apa yang sudah saya sampaikan, mohon pencet tombol like. Dan seperti biasa, please give me your comments. I look forward to your comments. Okay? So, I hope episode 62 has been useful for you. I'll see you in the next episode. Cheers!